Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Firlia dengan NIM 666 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PTKI Indonesia. Check it out. PT Kereta Api Indonesia atau Persero merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkereta-apian dan bisnis usaha menunjang lainnya dengan mengutamakan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak, memberikan kesempatan kepada para putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk bergabung dan berkarir di PT Kereta Api Indonesia dalam rangka mempersiapkan calon pemimpin di masa depan perusahaan melalui program manajemen trainee tahun 2024. Adapun visi misi dari PT KAI Indonesia, visinya yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan misinya, yang pertama adalah untuk menyediakan sistem transformasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga adalah untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperprakasai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Sasaran dari PT KAI Indonesia yang pertama adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan operasi dengan menurunkan angka kecelakaan minimal 30% dalam 5 tahun dan mencapai ketepatan waktu lebih dari 95% pada 2028. Yang kedua adalah mewujudkan layanan transportasi digital penuh dengan menerapkan 100% digital ticketing, cashless payment, dan customer service pada seluruh layanan utama pada 2026. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan transportasi massal melalui peningkatan kapasitas angkut penumpang 40% dalam 5 tahun dan peningkatan utilisasi armada 10% per tahun. Yang keempat, memperkuat kompetensi dan kinerja SDM dengan memberikan 40 jam pelatihan per pegawai per tahun dan meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, mempercepat modernisasi infrastruktur perkeretaapian dengan menyelesaikan 100% program prioritas dan jalur persinyalan paling lambat 2029. Tujuan dari PT KAI adalah yang pertama, menjadi penyedia layanan terbaik. Menjadi yang terbaik dalam menyediakan jasa perkeretaapian dengan fokus pada pelanggan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah menyediakan transportasi terbaik. Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik bagi Indonesia dengan sistem yang aman, efisien, dan berbasis digital. Yang ketiga adalah mewujudkan layanan berkualitas. Memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa dan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Yang keempat adalah mengembangkan industri perkeretaapian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengembangkan infrastruktur dan teknologi modern, serta menjadi perusahaan perkeretaapian terkemuka di Asia Tenggara. Yang kelima adalah mendorong perekonomian nasional, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui kelancaran arus perpindahan orang dan barang secara massal. Yang selanjutnya adalah mengintegrasikan sistem transportasi, membangun konektivitas dan integrasi antar moda transportasi untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan yang didasari oleh 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan. Di sini terdapat faktor internal atau IFAS. Di sini juga ada tabel yang terdapat faktor internal. Berdasarkan tabel faktor strategis internal, kekuatan utama yang dimiliki adalah alat transportasi kereta api yang handal dan jalur sendiri, sehingga lebih aman dan efisien. Didukung pula oleh kualitas pelayanan yang baik, serta sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, operasional kereta api dinilai hemat energi dan memperoleh dukungan pemerintah melalui badan PSO, serta citra perusahaan yang positif. Di sisi lain, kelemahan yang masih dihadapi meliputi kecepatan maksimal kereta yang hanya mencapai 90 km per jam, jalur yang belum sepenuhnya steril, sistem persinyalan yang masih manual, jumlah armada yang terbatas, serta ketergantungan pada suku cadang impor yang belum dapat diproduksi sendiri, sehingga berpotensi menghambat peningkatan kinerja layanan secara optimal. Selain terdapat faktor internal atau IFAS, di sini juga terdapat faktor eksternal atau EFAS. Matriks EFAS pada gambar menunjukkan bahwa perusahaan kereta api dihadapkan pada beberapa peluang eksternal besar, seperti peningkatan angkutan barang dan penumpang, potensi pendapatan non-angkutan, perluasan jaringan rel, dan adanya operator kereta cepat LRT atau MRT yang dapat memperkuat peran kereta dalam sistem transportasi. Di sisi lain, matriks ini juga menegaskan adanya ancaman seperti pembangunan jalan tol yang semakin luas, persaingan tarif dari maksimal murah pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani biaya, kesulitan pembebasan aset non-angkutan, serta potensi masuknya operator swasta sehingga persaingan di bisnis kereta api menjadi lebih ketat. Di sini terdapat diagram Cartesius analisis SWOT. Hasil diagram analisis SWOT pada gambar di atas menunjukkan PT KAI berada pada posisi titik kuadran 1 dengan titik koordinat IFAS 2,40 dan EFAS 2,16. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang serta kekuatan, sehingga perusahaan harus memanfaatkan peluang dan kekuatan dengan seoptimal mungkin. Dan dengan adanya peluang dan kekuatan diharapkan akan menuju kepada peningkatan pelayanan yang lebih baik agar lebih nyaman untuk menaiki kereta api. Di sini juga terdapat matriks SWOT. Analisis matriks SWOT untuk strategi SO sesudah mengamati kekuatan serta peluang dari analisis SWOT milik perusahaan mampu meningkatkan strategi dan memaksimalkan kekuatan serta memanfaatkan peluang yang tersedia bagi strategi pemasaran pada PT Kereta Api Indonesia dengan mengkoordinasi waktu keberangkatan agar tepat waktu dan dapat meningkatkan kepercayaan penumpang, lalu menjaga kebersihan toilet agar penumpang nyaman, dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan pelayanan untuk loyalitas penumpang lebih baik. Selanjutnya, analisis matriks SWOT untuk strategi ST. Dari hasil kekuatan serta ancaman, kekuatan dipakai untuk mengatasi ancaman yang ada pada PT Kereta Api Indonesia dengan cara menambahkan trek jalur kereta Bandung Purwakarta agar tidak harus memakan waktu yang lama di perjalanan.
Analisis matriks SWOT untuk strategi WO. PT Kereta Api Indonesia diharapkan memanfaatkan peluang yang ada dengan meningkatkan kenyamanan penumpang melalui penerapan aturan duduk sesuai nomor tiket, menambah petugas agar tidak terjadi desakan, serta meningkatkan kualitas kursi demi kenyamanan. Selanjutnya adalah analisis matriks SWOT untuk strategi WT. PT Kereta Api Indonesia dapat meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman dengan membuat promosi yang lebih menarik agar calon penumpang yang ragu menjadi berminat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT KAI memiliki peluang bisnis yang kuat dan progresif, memungkinkan perusahaan meningkatkan pertumbuhannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Akbar dan Arisman pada tahun 2020 yang melalui analisis SWOT memperoleh nilai IFAS 2,95 dan EVAS 3,22, menempatkan PT KAI pada kuadran 3 yang mendukung strategi turnaround dengan pendekatan WO. Di sini juga terdapat balance score PT KAI. Dari segi finansial, fokusnya itu pada kinerja keuangan PT KAI 85%. KPIS-nya yang pertama untuk mendapatkan pendapatan tiket, yang kedua pendapatan angkutan barang, yang ketiga efisiensi operasional, yang ketiga empat kontribusi BUMN terhadap negara, dan yang terakhir adalah jumlah lulusan diklat internal atau operasional untuk learning. Dari segi customer, fokusnya itu kepada kepuasan dan pengalaman penumpang. KPIS-nya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 90%, yang kedua adalah ketepatan waktu kereta, selanjutnya juga untuk jumlah komplain terselesaikan, dan yang terakhir tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan. Dari segi internal, fokusnya pada efisiensi proses kerja dan operasional di PT KAI. KPIS-nya adalah SOP operasional perjalanan, keandalan sarana prasarana, tingkat ketepatan jadwal, dan yang terakhir adalah nilai efektivitas 89%. Dan yang terakhir dari segi learning and growth, fokusnya itu kepada kompetensi SDM dan inovasi. KPIS-nya pelatihan pegawai dan diklat. Selanjutnya juga mengembangkan teknologi KAI seperti akses KAI. Yang ketiga adalah air minum gratis. Yang keempat, tingkat implementasi layanan digital 78%, dan yang terakhir relensi karyawan. Kemudian, sampailah pada kesimpulan hari ini, PT KAI Kereta Api Indonesia merupakan salah satu penyedia jasa transportasi massal yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta pembangunan nasional. Berdasarkan analisis IFAS dan EVAS, PT KAI memiliki sejumlah kekuatan, seperti harga tiket yang terjangkau, kemudahan akses, layanan digital yang memadai, serta citra perusahaan yang positif. Namun, beberapa kelemahan yang masih ditemukan seperti kenyamanan tempat duduk, waktu tempat yang relatif lama, keterbatasan armada, serta beberapa kebijakan yang dirasa kurang fleksibel bagi penumpang. Di sisi eksternal, PT KAI memiliki peluang besar dalam peningkatan jumlah pengguna, integrasi antar moda, serta potensi perluasan jaringan sel. Tetapi juga menghadapi ancaman dari moda transportasi lain, kondisi ekonomi, serta kompetensi yang semakin ketat. Melalui analisis SWOT, berbagai strategi dapat diterapkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus minimalisir kelemahan dan ancaman, serta keseluruhan kekuatan PT KAI memiliki prospek pertumbuhan yang kuat dan progresif, sehingga penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta inovasi digital guna mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Nah, itu dia analisis PT KAI Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.